Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya, tentunya hanya di Metro TV. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh santri yang ada di pesantren Al-Bahjah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai keimanan ya. Bagaimana dengan kita memaknai dan juga benar-benar faham tentang apa yang kita imani, insya Allah itu akan memiliki runutan juga di dalam memaknai ibadah-ibadah kita. Dan juga memaknai semua amalan-amalan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bicara mengenai yang gaib dalam kitab Samiyat, di mana yang gaib itu banyak, dari awal kita sudah bahas malaikat, dan sekarang kita akan membahas mengenai surga. Ada yang mengatakan surga itu sekarang sudah ada atau belum sih? Atau mungkin ada yang bilang, apakah kamu bisa beribadah kepada Allah seandainya surga dan neraka itu tidak ada? Wah, ini jadi pertanyaan, berarti mempertanyakan tentang keberadaan surga. Tapi kita tidak akan berpolemik di situ, tapi kita akan dengarkan dari Buya, apa sih definisi dari surga itu sendiri. Dan saya lihat di dalam Al-Quran, nama-nama surga itu pun macam-macam. Nah, untuk membahas ini sudah hadir guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya tentang bahasan surga ini, Masya Allah. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin, amin, amin. Dan tidak mempertanyakan surga lagi ya Buya. Tempat keridhaan Allah. Masya Allah. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bicara tentang surga, mari kita lintaskan di batin kita panjatan doa. Ya Allah, jadikanlah kami ahli surga-Mu. Amin ya Allah. Amin. Sebanyak apapun dosa kami, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni. Agar kami tidak merasakan neraka-Mu, ya Allah. Dan kabar gembira buat semua. Allah Maha Kasih. Surga tempat balasan kebaikan dari Allah. Surga adalah tempat keridhaan Allah. Siapapun yang berada di surga artinya dia diridhoi oleh Allah. Yang surga itu disebutkan oleh baginda Nabi, mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at. Seindah yang pernah dilihat oleh mata, maka keindahan surga jauh dari itu semuanya. Disebutkan di dalam Al-Quran kisah tentang keindahan surga hanya untuk memberikan sekelumit gambaran, seperti tajri min tahtihal anhar, akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Artinya biar kita membayangkan ada gemericik, ada keindahan. Tapi itu hanya sekedar yang bisa sekedar sekelumit. Ya. Itu bukan kiasan, ya, hanya sekelumit saja dan tidak ada apa-apanya. Artinya itu saja sudah indah sekali. Karena Allah akan selalu berbicara dengan hambanya sesuatu yang selama ini dirasakan. Nah, surga itu apa kan begitu? Surga adalah tempat yang Allah ciptakan untuk meletakkan hamba-hamba terkasihnya yang diridhoinya. Maka kalau kita berbuat baik lalu Allah ridho, ya kita nggak akan diletakkan di neraka. Biarpun tidak wajib bagi Allah masukkan hambanya yang baik masuk surga. Karena nggak boleh orang ngatur Allah. Suka-suka. Tapi kan sesuai dengan janji Allah. Kalau kita berbuat baik, di saat salah mudah menyesal, Allah kan berjanji. Akan diletakkan di tempat itu. Dan Allah Maha Kuasa. Janji Allah tidak. Kalau janji manusia yang paling kaya pun untuk berderma kadang ingkar. Seorang raja yang perkasa pun bisa ingkar. Janji Allah. Maka ayo. Kita berusaha, kita beramal, berbuat baik. Karena Allah menjanjikan. Sebab surga Allah itu dekat sama orang-orang berbuat baik begini nih. Jadi kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Gak bisa kita di surga. Begitu agungnya nikmat surga. Mau diberi dengan amal kita, gak bisa. Cuma seorang hamba, maka nih, yang meyakini surga, tempat keridhaan Allah. Kemudian Allah menjanjikan, kalau kamu beramal baik nanti kamu akan aku letakkan di situ.
Dia merindukan ridha Allah secara otomatis. Amalnya di dunia akan menjadi baik. Maka penting sekali memahami, meyakini adanya surga. Allah. Makanya diharamkan juga sombong. Aku tidak mau masuk surga. Yang penting kau udah berridha Allah. Tidak usah seperti itu. Tidak usah seperti itu. Adapun ada kalimat-kalimat para ahli tasawuf seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah pernah mengatakan kalimat. Itu kalau kita memahami dengan benar, nggak ada yang salah. Misalnya, ma'abadtuka rahbatan fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena mengharap surgamu. Allah. Walakinni wajadtuka tastahiqqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku menemukan engkau berhak untuk disembah, maka aku sembah ya Allah. Yes. Lah, ini sebagian orang memahami pendapat ini, oh Rabi'ah Adawiyah merendahkan surga. Oh enggak. Rabi'ah Adawiyah ikrar, aku menyembahmu ya Allah bukan karena mengharap surga, tapi karena engkau zat yang harus disembah, maka aku sembah. Ini tidak salah kalimat ini. Ya. Kalau kalimat ini salah, kebalikannya benar. Kebalik gimana coba? Kalau ini dianggap salah, sebagian orang kan mengkritisi kalimat Rabi'ah ini salah, merendahkan surga. Enggak. Coba kalau dibalik. Ya Allah, aku menyembah karena mengharap surgamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah. Kan kurang ajar. Iya. Jadi maksudnya ini, cuman kalimat-kalimat ini kadang-kadang dibikin main-main oleh sebagian orang yang pengen masuk dunia tasawuf. Aku tidak perlu surga Allah. Jangan ngomong begitu. Oh Allah saja ngajari Nabi Muhammad nas'alukal jannata, nas'alukal jannata. Enggak usah kita sok bertasawuf yang aneh-aneh begitu. Tetap kita mengharap surga. Seperti halnya kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Perlu. Nah gini, jadi tapi yang perlu kita kuatkan di sini keyakinan tentang surga ada karena disebutkan Al-Qur'an. Maka yang meyakini surga tidak ada keluar dari iman. Kan disebut wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ada surga. Disebut tentang surga-surga. Inilah yang perlu kami dari bahasanya, kalau benar keyakinan Anda tentang surga Allah, orang yang zalim di dunia nggak bisa ke sana. Harus mampir neraka, jangan dong. Makanya ada pintu namanya pintu maaf, pintu pengampunan. Ada pintu namanya perbuatan baik. Itu kita berbuat baik, kalau dosa berbuat salah dan berbuat salah kita segera minta maaf. Selesai dengan Allah. Pertanyaannya Bu ya, saya pernah baca bahwa seluruh umat muslim itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi apakah itu benar? Harus lewat neraka dulu, tapi nanti jawabnya Bu ya. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi, termasuk juga apakah itu ada untuk orang-orang khusus untuk masuk, ataukah itu bentuk dari tingkatan-tingkatan dari surga yang ada. Hanya di sini, ditanya Bu ya, Metro TV. Surga adalah tempat yang sangat indah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Begitu juga mungkin di kitab-kitab sebelumnya tentang surga. Bu ya, kita kembali lagi Bu ya. Nama-nama dari surga Bu ya. Baik, nama-nama dari surga banyak disebutkan. Ya. Hanya nanti perbedaan di antara para ulama mengatakan mana yang terhebat. Tapi semuanya surga. Yang jelas surga itu ada tingkatan-tingkatan, pangkat surga tertinggi. Ya. Dikatakan bahasanya surga paling tinggi surga Firdaus. Kenapa? Karena Nabi pernah minta untuk ditempatkan di surga Firdaus. Nabi tidak akan minta kecuali yang terbaik. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa perbedaan tentang tingkat-tingkat itu, perbedaan di antara ulama menentukan tentang tingkat. Yang jelas Firdaus dianggap sebagai surga tertinggi karena Nabi pernah minta surga Firdaus. Bahkan kalau minta jangan tanggung. Kalau minta surga Firdaus jangan nanya, ya Allah yang penting aku masuk surga. Jangan gitu dong. Ya Allah aku minta surga tertinggi. Ini adalah pendidikan bagi kita. Kalau minta sesuatu kepada Allah yang Maha Kuasa jangan tanggung dong. Minta yang terhebat, yang terbaik, begitu berusaha. Kan kebaikan di akhirat akan begitu. Cuman kami lebih ingin menekankan bahwasanya surga kan tempat keridhaan Allah. Kalau di ayat yang kami hadirkan kan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum kan? Itu wajannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Orang bertakwa kan ada. Orang bertakwa yang masuk di sana. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang senang bersedekah. Dalam keadaan susah berusaha sedekah. Dalam keadaan dia longgar sedekah. Termasuk yang paling dahsyat wal kadhiminal ghaidha. Yang menahan amarah di saat dicaci, diganggu. Wal kadhiminal ghaidha. Tempatnya di surga. Hari ini kita perlu ilmu ini, kita gampang terpancing emosi bermusuhan, dikit-dikit bermusuhan. Kadang orang enggak sengaja ngomong enggak enak kepada kita, langsung kita hisap, kita hitung, kau kurang ajar kepadaku.
Kita selama ini bergaul dengan manusia, tentu dong manusia punya salah. Kita tidak bergaul dengan malaikat kok. Artinya bagaimana kita siapkan maaf sebanyak-banyaknya kepada saudara kita. Itulah orang hebat. Makanya sampai para kekasih Allah berkata, para waliullah berkata, kalau seandainya aku di sorga seperti yang aku rasakan saat ini niscaya sudah cukup. Orang bertanya, apa yang kau rasakan wahai wali, wahai syekh? Yang aku rasakan adalah aku tidak benci kepada hamba Allah. Seperti di sorga. Makanya jangan kita tidak usah bicara surga nanti, bicara surga dunia aja deh saat ini. Kita tidak punya dengki, tidak punya dendam. Bahkan hari ini pun kami sampaikan, kalau ada orang berbuat salah kepada saya, menyakiti saya, menggunjing saya, memfitnah saya, mengambil hak saya maafkan. Saya tidak akan tuntut di akhirat. Saya doakan semoga Allah memberikan kesadaran dan Allah memberikan pengampunan. Selesai. Kita nggak perlu dendam. Surga mahal wal kadhimin al ghaidh. Jangan dikit-dikit marah. Masalah urusan pribadi ya. Urusan pribadi, maksudnya kalau teman kita diganggu, saya harus marah dong, bantu teman saya. Nah, maksudnya pribadi, aku, ego ini lu, aku ini, yang ada iblisnya ini, dicaci, saya diolok, hak saya diambil, saya maafkan, selesai. Nah ini, kemudian selalu, wal-kadhimin al-ghadun marah, wal-afin anin nasi mudah memaafkan. Tidak sampai di situ, orang hebat ahli surga itu gayanya apa? Dicaci, malah memberikan kebaikan. Sekarang gara-gara sudah merasa dia ustadz barangkali yang dimuliakan, disinggung sedikit saja sudah naik kayak perang dunia. Nah ini kan bagaimana dia mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal afi. Padahal yang disinggung hak pribadinya. Kalau misalnya urusan agama diganggu kita marah, oke. Nah, itu pun ada aturannya. Ada aturannya. Tapi urusan pribadi kadang-kadang tersinggung. Jadi nyantai saja begitu. Jangan sampai gampang marah. Wal kadhimin wal afin wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berikutnya ini yang indah, ayat selanjutnya ini yang luar biasa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mungkin bisa kita lanjut. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka yang berbuat kekejian, berbuat dosa pun dapat surga. Dengan catatan, orang yang berbuat dosa segera ingat Allah. Kembali kepada Allah. Hei pendosa dimanapun anda berada, surga disiapkan buat anda asalkan anda cepat sadar, tobat, jangan nunggu esok hari. Surga adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Allah Maha Kasih dan jangan mencaci mencela siapapun. Dan kami ingatkan, jangan merendahkan pendosa. Karena bisa saja pendosa yang katanya pendosa hari ini, esok hari tobat, diterima oleh Allah masuk surga. Jangan-jangan kita dibalik menjadi jelek seperti dia. Baik Bu ya, kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya perasaan sombong dan merasa lebih itu yang membuat kita jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Bahkan ibadah-ibadah kita bisa gugur karena kita merasa sombong dan merasa lebih dibandingkan dengan sifatnya iblis. Allahu Akbar. Baik, kita akan bahas setelah ini dan kami akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya dengan Buya sesuai dengan tema kita yaitu mengenai masalah surga. Ada pertanyaan lagi, apakah surga ini kekal pada saat semua alam semesta ini dihancurkan? Ini ada muncul pertanyaan seperti itu Buya. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Ditanya Buya, Metro TV. Masya Allah, tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa walaupun sudah minggu terakhir atau 10 hari terakhir ya, dalam rangka untuk mendapatkan dan mengharapkan keridhaan Allah dan juga mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Baik Buya, kita beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya dengan tema kita yaitu mengenai surga ya, keimanan kepada surga. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya Rosyad dari Palembang. Buya mau nanya. Ngomongin soal surga Buya. Kemarin kan ada peristiwa pengeboman di rumah perbedaan agama lain. Kemarin tuh kapan nih? Makassar, ya? Kapan kemarin ya maksudnya? Pengeboman? Maret 2021 kalau nggak salah. Oh, oke. Pengeboman, oke. Oleh sama suami sama istri. Tapi dia tergabung sama afiliasi kelompok ISIS Buya. Oke. Pasangan itu kan terpengaruh nih sama propaganda terorisme. Itu gimana ya Buya ya? Masalah pemaknaan jihadnya mungkin karena dia iming-imingi sama mati syahid masuk surga gitu. Ya. Sehingga dia sampai melakukan hal tersebut gitu Buya. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas ya. Silakan ya. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Itu sudah kesalahan. Pengoboman di tempat ibadahnya orang lain tidak diajarkan oleh Islam. Ya.
membunuh orang di luar Islam. Yang diperkenankan dalam Islam jika terjadi peperangan saja. Atau orang dolim kepada kita mukul, kita boleh membalasnya untuk menyelamatkan diri. Tapi orang nggak ada salah, nggak ada apa-apa, kita ngebom. Ini kejahatan di dalam Islam. Walaupun namanya katanya jihad, Bu ya? Itu yang memberi nama jihad. Orang, tapi syariat mendefinisikan jihad bukan semacam itu. Jihad dalam Islam itu adalah untuk membela 3 hal. Yang pertama membela agama yang dinodai, membela pribadi ini bukan muslim ya, pribadi yang berada. Jadi Nabi itu di Mekah belum disyariatkan perang, tapi masuk Madinah baru boleh perang. Kenapa? Di Madinah sudah terdapat 3 unsur sebuah negara. Ada bumi, pertiwi, ada penghuni, dan ada aturan, yaitu agama. Maka setelah terjadi unsur 3 ini, maka ya siapa yang mengganggu, maka berhak untuk diperangi. Nah ini nggak ada apa-apa tiba-tiba membunuh, tidak diperkenankan dalam Islam, nggak boleh begitu. Apalagi atas nama Islam, Islam tidak mengajarkan. Jadi kapan? Perangilah mereka yang merangi kamu kok. Kan pada begitu. saat keadaan perang. Gitu, kita memerangi dong, masa kita diperangi dipukulin biar saja. Jadi ada aturan dalam Islam, sehingga indah dalam Islam itu sampai persan. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Dalam Islam itu. Jadi nggak seenaknya main bom sana mau bom sini, ya itu nggak dibenarkan. Cuma bagaimana orang yang tertipu? Dia niatnya kan benar ya, niatnya benar, dipikir itu jihad, padahal dibohongi oleh orang yang mengajari jihad. Ya kita doakan semoga Allah mengampuni orang ini yang mati tadi, semoga diampuni karena dia tidak ngerti. Yang paling besar dosanya itu yang punya otak-otak membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Islam indah, bukan kita berbeda agama langsung berperang, nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, kalau engkau menyakiti orang kafir yang hidup bersama kami, musuhmu aku kok. Nabi, orang kafir dhimmi yang hidup di lingkungan kaum muslimin, kalau diganggu oleh orang Islam, Nabi marah, kok urusanmu dengan aku. Allahu Akbar. Buya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Buya dari tema tentang surga yang besok kita akan lanjut soal neraka ya Buya ya? Baik, simpulannya adalah sahabat Nabi, ada suatu ketika ada sahabat Nabi ditanya, kenapa sih kok kamu di saat mendengar seruan Nabi tentang kebaikan kok kamu semangatmu kayak begitu sih? Semangatmu gitu, kenapa? Dia menjawab, setiap ada seruan kebaikan, maka aku hadirkan surga di mataku. Sehingga di saat aku malas, akan tercambuk aku dengan. Jadi meyakini yang kuat itulah yang menjadikan orang terpacu. Dia seolah-olah dilihat di matanya. Surga, itulah yang dikatakan Imam Ali, laku syifa'anil kita umastatu yakinan. Kalau sudah imannya tinggi, biarpun dibukakan surga nggak nambah lagi, karena sudah pol. Maksudnya, ayo semakin kuat keyakinan kita tentang surga dan harapan kita bahagia di surga, yakin ya, pasti akan mendorong kita untuk berbuat untuk di sana. Mustahil tidak. Kita akan pindah ke pulau. Dan semuanya harus mengambil kupon dulu untuk bisa mendapatkan rumah di sana. Kupon itu kerja keras, nggak tidur nyarinya. Kira-kira kerja enggak kita nyari kupon ini? Nyari apa namanya? Voucher ya, supaya kita, bisa berangkat supaya berangkat dan bisa mengambil. Kita akan kerja keras karena apa? Di sana nggak ada lagi, padahal hanya urusan pulau. Bagaimana tentang surga? Maka membangun keyakinan kita tentang surga, membangun kita untuk bisa senang beribadah dan menjauh daripada kezaliman, itu pasti. Jelas. Kalau ada orang bermaksiat banyak lalu malas beribadah, pasti yang keropos imannya kepada surga. Keropos imannya kepada surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu ya ilmunya hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf ya. Ayo tetap semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya David Halik dan juga Bu Yahya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Metro TV